Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload review pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten dan laba bersih kuartal 3-nya masih melesat 1000% lebih. Nah, di video ini coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini sudah mulai melemah, tapi direktur ternyata masih melakukan akumulasi di harga lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Mandiri yang hari Jumat kemarin juga terpantau naik 1% lebih ke harga 6.250. Tapi secara teknikal bisa kita lihat walaupun hari Jumat kemarin naik 1%, saat ini Mandiri baru mencoba untuk bertahan di support 6.200. Dan cara tren jika kita perhatikan ini sebenarnya masih bergerak downtrend. Sebelumnya bisa kita lihat Mandiri sempat menyentuh 6.200 pada tanggal 11 November, berhasil rebound, tapi belum sempat menyentuh 6.600, baru di sekitar 6.500-an. Mandiri gagal naik, kembali melemah, kembali terbentuk low, saat ini mencoba untuk bertahan di 6.200. Jadi walaupun hari Kamis sempat berada di bawah 6.200, hari Jumat sempat opening di bawah di sekitar 6.100, tapi saat ini 6.200 masih berupa support. Jadi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini kalau pemberitaan dengan judul diam-diam Direktur Mandiri borong saham lagi di harga atas. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Direktur dari Mandiri masih menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 15 November kemarin. Di sekitar harga rata-rata bisa kita baca di sini 6.350. Jadi masih di harga atas daripada penutupan hari Jumat kemarin. Tapi ingat cara tren saat ini memang masih belum oke walaupun direktur akumulasi. Jika kita lihat di broker summary pun asing masih keluar. Walaupun 2 hari sebelumnya asing masuk akumulasi. Dan di broker summary pun bukannya ada akumulasi, Mandiri masih ada distribusi. Jadi beda dengan BBRI dan BBNI yang hari Jumat kemarin masih ada akumulasi asing. Dan sudah kita bahas pada video hari Sabtu kemarin, Mandiri ini ternyata masih distribusi. Dan cara tren juga saat ini masih belum oke. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Mandiri, mesti tetap harus hati-hati. Selama belum ada akumulasi asing dan belum terpantau ada akumulasi pada kenaikan Mandiri, bisa saja hanya technical rebound sementara. Jadi sama seperti sebelumnya mengetes 6.200 berhasil rebound, tapi hanya technical rebound sementara, satu masih melanjutkan low. Jadi hari Senin memang masih ada potensi Mandiri untuk kembali mencoba naik di atas 6.500, tapi teman-teman harus perhatikan apabila Mandiri mencoba naik di atas 6.500 minggu depan masih gagal, masih ada potensi besar Mandiri untuk kembali melemah ke 6.200 sampai 6.000. Jadi untuk sudah dapat sekitar 6.100 sampai 6.200, mesti harus jaga terus saham kalian. Pertimbangkan untuk take profit apabila Mandiri ternyata gagal naik di atas 6.500. Jadi pertimbangkan untuk take profit, 100 tunggu kembali di harga bawah untuk re-entry kembali. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham ITMG. ITMG merupakan saham yang sudah saya bahas kemarin hari Kamis dan juga merupakan salah satu saham yang masuk versus kami bersama teman-teman member untuk minggu ini. Dan kenaikan hari Jumat membuat ITMG saat ini sudah mencapai target take profit di harga 28.000. Karena sebelumnya bisa kita lihat ITMG beberapa kali mengetes 28.000 selalu gagal break dan dipaksa turun. Dan saat ini ITMG sudah berhasil break kedua garis EMA mulai uptrend dan sudah mencapai 28.000. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, sudah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman mau trading jangka pendek atau swing jika terpantau minggu depan gagal break 28.000 dan melemah. Tapi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini masih mau hold, maksudnya memang masih bisa hold walaupun gagal break 28.000 karena cara tren, walaupun gagal break 28.000, cara tren ini belum ada tanda-tanda reversal. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Apalagi jika kita perhatikan di sini, kenaikan 2% asing masih masuk dan akumulasi asing hari Jumat ini masih sangat besar. Dalam beberapa minggu ini asing sudah mulai masuk ke akumulasi dan di broker summary pun kenaikan 2% ini ada akumulasi. Sehingga ITMG masih layak untuk di hold apabila teman-teman memang mau hold untuk tren jangka menengah. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry minggu depan, mungkin sudah harus hati-hati, jangan sampai teman-teman beli di harga atas dan malah melemah. Karena bisa kita lihat ITMG sudah naik dari tanggal 12 November pada saat masih berada di bawah garis EMA, saat ini sudah berhasil break dan naik lumayan tinggi. Jadi apabila terkoreksi, menurut saya ini sangat wajar dan sebenarnya sudah masuk target untuk take profit. Tapi semua balik lagi ke trading plan teman-teman, kapan mau take profit. Tapi ingat, sebaiknya jadikan 27.000 untuk trailing stop. Apabila ternyata gagal break 28.000 dan turun bawah 27.000, paling aman pertimbangkan untuk keluar dulu.
Setelah itu tunggu kembali di sekitar 26.500 atau di sekitar garis EMA 50-150 yang saat sekitar 26.125 untuk entry di support kembali. Tapi untuk target jangka menengah saya lihat TMG masih oke sebenarnya karena asing masih akumulasi, masih banyak inflow, di broker summary pun kenaikan hari Jumat masih ada akumulasi, plus candle juga masih lumayan solid, sehingga untuk tren jangka menengah saya lihat TMG masih on track untuk menuju target terdekat di 29.000 sampai target di sekitar harga 30.000 selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini. Selanjutnya untuk DOIT bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Secara teknikal DOIT memang saat ini sudah tidak uptrend seperti sebelumnya. Sebelumnya jika kita perhatikan pada bulan Maret berhasil break kuda garis EMA, setelah itu terus bergerak naik. Beberapa kali memang masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Ya, bisa kita lihat setiap kali mengatas garis EMA 50 masih bisa bertahan dan rebound sehingga masih layak untuk di hold. Tapi pada saat turun bawah garis EMA 50 teman-teman sudah harus hati-hati. Karena secara teknikal bisa kita sudah mulai tanda-tanda pelemahan. Setelah berhasil break garis EMA 50, DOIT mencoba bertahan di garis EMA 150 bisa rebound. Setelah berhasil rebound bisa kita lihat mencoba naik di atas garis EMA 50 sampai 700. Ini masih gagal break kembali ke garis EMA 150, saat ini memang masih bisa bertahan dari rebound. Tapi tetap saat ini sudah mulai terbentuk lower low. Jadi harus hati-hati secara pergerakan saat ini memang masih sideways. Tapi jika terpantau mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal, maka potensi untuk break garis EMA 150 masih lumayan besar. Apalagi garis EMA 50 juga pelan-pelan mulai bergerak turun. Jika kita perhatikan broker summary, 1 minggu ini asing sudah mulai keluar walaupun jumlahnya tidak besar. Dan di broker summary kenaikan hari Jumat kemarin ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi karena tidak ada akumulasi dan cara candle juga hari Jumat kemarin tidak begitu oke, masih mencoba naik di atas 650 masih gagal. Jadi saat ini masih berupa resisten di 650. Dan 650 resisten, garis EMA 50 juga masih resisten yang lumayan kuat di 675. Nah karena belum ada akumulasi, saya lihat DOIT minggu depan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 150 jika terpantau masih gagal break garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila DOIT ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan. Atau hold saja terus selama garis EMA 150 yang saat sekitar 630 tidak terlewati. Tapi untuk teman-teman ingin coba entry misalnya lebih oke, tunggu DOIT di sekitar 620 sampai 630 untuk entry di sekitar daerah support ini dan swing dengan target jangka pendek di 650 sampai garis EMA 50. Selanjutnya PTBA bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga sudah kurang oke, sudah berada di bawah kurang garis EMA dan hari Jumat memang masih naik 1% lebih ke 2770. Jadi bisa kita perhatikan sebelumnya PTBA secara turun bawah kurang garis EMA mulai downtrend. Setelah itu berhasil rebound dari 2400, pelan-pelan mulai bergerak naik, berhasil break kurang garis EMA, mulai uptrend lagi, tapi mencoba break 3150 gagal dan bisa kita mulai terbentuk lower low. Dan setelah turun bawah garis EMA 50 selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila sebuah saham yang sebelumnya berada di atas kurang garis EMA mulai turun di salah satu EMA sudah harus hati-hati, karena secara teknikal sudah kurang oke. Dan bisa kita lihat setelah menyentuh garis EMA 140 memang bisa rebound, tapi tetap tertahan di garis EMA 50. Turun lagi ke garis EMA 140 bisa rebound tapi tetap tertahan di garis EMA 50 dan malah tembus garis EMA 150. Jadi ini harus diperhatikan. DOIT juga seperti PTBA juga masih lumayan besar, masih ada potensi untuk mulai terbentuk lower low. Dan saat ini bisa kita lihat PTBA saat tembus garis EMA 150 sudah sempat menyentuh support di bawahnya di sekitar 2700. Dan setelah menyentuh 2700 PTBA memang mulai sideways, tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari Jumat, asing memang 1 minggu ini mulai masuk, tapi di broker summary ini juga terpantau belum ada akumulasi. Sehingga PTBA saya juga minggu depan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 sampai garis EMA 50 di sekitar 2860. Tapi tetap sama apabila teman-teman sudah dapat harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila PTBA ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas core garis EMA. Jadi apabila berhasil rebound, mencoba break masih gagal dan teman-teman masih profit, dan terpantau mulai melemah, pertimbangkan untuk take profit dulu atau amankan profit teman-teman, karena ingat secara teknikal ini masih belum oke, masih ada potensi untuk melanjutkan low low. Atau teman-teman masih mau hold selama 2700 tidak tembus, itu juga sebenarnya masih oke, tapi ingat secara teknikal walaupun bisa bertahan di 2700, ini masih akan sideways cenderung downtrend selama masih gagal naik di atas core garis EMA. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.